salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Stephen Saputra dengan NIM 18416261201038. Saya adalah salah satu mahasiswa manajemen dari Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang kerja praktek saya yang berjudul Pengaruh Non-Performing Loan pada perusahaan Karawang Indah Sukses. Di sini ada latar belakang di mana proses penjualan pada perusahaan Karawang Indah Sukses dengan memberikan tempo kepada konsumen dengan tempo 12 hari sehingga menimbulkan suatu piutang. Piutang merupakan proses penjualan barang hasil produksi secara kredit yang harus ditagihkan ketika sudah jatuh tempo. Apabila tidak ditagihkan, maka akan timbul kredit macet atau yang disebut non-performing loan. Karena piutang tak tertagih merupakan komponen laporan posisi keuangan, berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul Pengaruh Non-Performing Loan pada perusahaan Karawang Indah Sukses. Metode yang digunakan dalam laporan tugas akhir yaitu metode deskriptif dan cara memperoleh data tersebut dengan studi lapangan dan studi kepustakaan. Di sini penulis melaksanakan kerja praktek di distributor PT Karawang Indah Sukses di daerah Karawang Timur yang berada di pinggir jalan raya sehingga mempermudah waktu perjalanan. Perusahaan ini menjual berbagai produk seperti Garnier, Purbasari, L'Oreal, Makarijo, dan lain sebagainya untuk dijual kembali ke pengecer atau retail. Di sini ada sejarah atau gambaran umum perusahaan. Perusahaan Karawang Indah Sukses berdiri pada tanggal 13 September 1978, didirikan oleh Bapak Sudirja Gunadi. Sebelum perusahaan ini berdiri, dahulunya merupakan bengkel mobil yang menerima servis segala jenis mobil. Namun yang banyak diservis di bengkel ini adalah mobil box, truk, dan tronton. Sehubungan dengan banyaknya minat servis di bengkel ini, Bapak Sudirja Gunadi membeli sebuah mobil box untuk disewakan. Sehubungan dengan adanya pihak perusahaan lain yang ingin sewa mobil, maka menghubungi Pak Sudirja Gunadi dan membuat sebuah perjanjian. Semakin lama mobil yang dibeli Pak Sudirja Gunadi semakin banyak, dan Pak Sudirja Gunadi membuka sebuah toko grosir besar dan mengambil barang langsung ke perusahaan yang membuat barang kebutuhan yang akan dipasarkan. Sekian lama semakin diminati masyarakat, maka Pak Sudirja Gunadi mengajak kerjasama kepada pihak prinsipal agar barang yang diproduksi oleh prinsipal akan masuk ke gudang Pak Sudirja Gunadi sebagai distributor. Yang prinsipal dan distributor sepakat sehingga adanya PT Karawang Indah Sukses, dan sekarang PT Karawang Indah Sukses merupakan cabang kedua penjualan terbesar dari Surya Donation Group. Di sini ada gambaran umum perusahaan. Nama perusahaannya yaitu PT Karawang Indah Sukses. Logonya itu di sini ada PT Karawang Indah Sukses dengan Distribution Service Company. Profil singkat perusahaan ini yaitu nama perusahaannya Karawang Indah Sukses, tanggal berdirinya 13 September 1978, alamatnya Jalan Industri Anggarita, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dengan kode pos 41371. Jadi perusahaan ini bergerak di bidang distributor dengan jumlah karyawan 150. Produk yang dijual yaitu L'Oreal, Purbasari, Adamsari, Caplang, Greenfield, Makarijo, Johnson & Johnson, Anaswi, dan lainnya. Adapun email perusahaan ini yaitu karawang_sa@pt-stripkeys.com. Nah, di sini saya mencari beberapa tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu menurut George R. Terry pada tahun 2018 mengemukakan bahwa manajemen adalah suatu proses yang membedakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Di sini pun ada menurut James Van Hom, dia mengemukakan tentang manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan,
pendanaan dan pengelolaan aktiva dengan jumlah menyeluruh. Dan di sini ada pengertian non-performing loan dari PAHMI pada tahun 2014, merupakan bentuk ketidakmampuan suatu perusahaan atau institusi atau lembaga maupun pribadi dalam menyelesaikan kewajiban-kewajibannya secara tepat waktu, baik pada saat jatuh tempo maupun sesudah jatuh tempo, dan itu semua sesuai dengan aturan dan kesepakatan yang berlaku. Di sini ada tujuan dan metodenya. Tujuan dari KP yang dilakukan oleh mahasiswa adalah membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia usaha kerja, serta memiliki kemampuan dalam menganalisis permasalahan dalam lingkup teknologi, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja sebenarnya, sehingga mampu memberikan umpan balik berupa perkembangan keilmuan di dalamnya, mendapatkan data-data yang dapat diangkat menjadi masalah untuk disusun dalam proposal atau tugas akhir. Penulisan artikel ini menggunakan metode deskriptif, diberi riset, dan yang terkait dengan pelaksanaan kerja praktek yang terjun ke lapangan. Di sini pelaksanaan KP dalam melaksanakan kerja praktek di perusahaan Karawenda Sukses, penulis ditempatkan di bagian debitur, yaitu tentang proses penagihan piutang. Selama pelaksanaan kerja praktek, penulis melakukan pembuatan daftar tagihan harian atau DTH, pelunasan invoice secara cash transfer atau pelunasan retur-retur, pembuatan faktur pajak, faktur pengiriman, pengarsipan. Di sini penulis melakukan kerja praktek dari tanggal 1 Februari 2021 hingga 8 Mei 2021. Pelaksanaan kerja praktek, adapun uraian pelaksanaan kerja praktek ada dua, yaitu tujuan utama dan tujuan pendukung. Tujuan utamanya yaitu tugas utama input tagihan, pelunasan tagihan, dan tugas pendukung yaitu membuat faktur pajak, cek faktur yang dikirim dari pengiriman, pengarsipan dari pengiriman atau sales. Permasalahan dan solusinya. Permasalahan pada perusahaan Karawenda Sukses mengenai piutang tak tertagih karena toko sering tutup dan menunda-nunda pembayaran dengan berbagai macam alasan konsumen. Berdasarkan permasalahan di atas, perusahaan dalam menghadapi masalah mengenai piutang tak tertagih harus terus menagih kembali toko jika tutup dan tidak membayar atau mengambil produk tersebut. Di sini adapun kesimpulan dan sarannya. Kesimpulannya, dengan adanya mata kuliah kerja praktek yang wajib diikuti oleh mahasiswa ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa di dunia kerja, terutama bagi mahasiswa yang belum pernah bekerja sama sekali. Mendidik mahasiswa untuk disiplin, bekerja keras, mengikuti setiap aturan, dan mendapatkan ilmu untuk bekerja suatu hari nanti. Dan sarannya, setelah melakukan kerja praktek di perusahaan PT Karawenda Sukses, penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi perusahaan, yaitu mengecek piutang yang ada agar tidak terjadinya kredit macet, serta memberikan motivasi kepada karyawan yang lebih baik lagi. Adapun foto kegiatannya, ini adalah saya dengan atasan saya, yaitu Agung Wicaksono Putra selaku supervisor administrasi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.